Kisah ini bermula di sebuah ruangan interogasi di mana sang tokoh utama bernama Takakura yang merupakan seorang detektif sedang menggali informasi dari seorang tersangka kriminal berbahaya yang diketahui telah menghabisi 8 nyawa. どうせやるなら楽しい方がいいし、やっていいことと悪いことの区別くらいつきそう。悪いタバコ入れてもらえません？ Taka adalah detektif yang cenderung santai karena ingin lebih detail ketika mendalami kasus. Namun karena sifatnya itulah, ia sering lamban dalam tugasnya dan akhirnya malah kecolongan ketika tersangka yang seharusnya sudah diserahkan ke rumah tahanan itu kemudian berhasil kabur dan menyandera orang yang ada di kantor polisi tersebut. Taka mencoba bernegosiasi dan membujuk orang berbahaya itu. Tapi kemudian, Taka pun akhirnya terkecoh oleh penjahat yang nekat tersebut. Si penjahat terpaksa dilumpuhkan, sementara Taka yang terluka pun akhirnya gagal menjalankan tugasnya. Akibat kejadian itu, Taka pun akhirnya berhenti dari kepolisian. Ia kini beralih profesi menjadi dosen dan baru saja pindah rumah. Di tempat tinggal barunya itu, Taka hidup bersama istrinya yang bernama Yosuka dan seekor anjing peliharaan mereka bernama Markus. Sebelum lanjut, mohon maaf nih pemirsa. Nama istrinya Taka sebenarnya adalah Yasuko. Tapi karena terlanjur saya menyebutnya Yosuka, jadi sepanjang film ini kita panggil saja dia Yosuka. Oke? Yuk lanjut. Sebagai ada penghuni baru, mereka pun berinisiatif berkunjung ke tetangga mereka yang bernama Tanaka untuk memberi hadiah perkenalan. Namun itikat baik itu kelihatannya tak manjur di lingkungan tetangga dengan budaya individualis dan tertutup yang ada di sana. Tanaka tak mau menerima pemberian mereka. Begitu pula tetangga satunya yang bahkan tak mau membukakan pintu. Sikap ramah Taka dan Yosuka pun tak mendapat sambutan baik di lingkungan baru yang sunyi dengan kehidupan masing-masing itu. Singkat cerita, di kampus Taka menjelaskan materi tentang pembunuhan berantai. Menurut analisa psikologi kriminal, kasus tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu dengan cara terpola, membabi buta, dan hybrid, yakni gabungan antara terpola dan membabi buta. Dari semua kategori yang diteliti oleh FBI, hanya kategori hybrid yang sangat sulit untuk dianalisa karakteristik pelaku, motif, dan polanya. Dan dari sekian banyak kasus yang pernah ditangani Taka, semuanya adalah kategori hybrid. Itu artinya, teori analisa kriminal dan penelitian ilmiah FBI tak ada yang bisa membantu memecahkan kasus tersebut di Jepang. Ketika istirahat, Taka melihat rekannya yang bernama Okawa sedang mengelompokkan kasus pembunuhan yang terjadi 10 tahun terakhir di kota itu. Dari seluruh kasus, hanya satu yang tidak terpecahkan, yakni kasus hilangnya 3 anggota keluarga yang hilang secara misterius 6 tahun lalu. Taka pun heran mengapa kasus tersebut dimasukkan dalam kasus pembunuhan, karena ternyata dulu ia pernah hampir terlibat secara tak langsung menangani kasus itu. Korban adalah keluarga Honda Yohei yang hilang bersama istri dan anak sulungnya, sementara satu anak bungsunya ditinggalkan begitu saja dan diselamatkan oleh polisi. Ketika itu, anak tersebut masih kelas 2 SMP. Dan karena jawabannya berubah-ubah dan seperti orang linglung ketika diinterogasi, polisi tak bisa mendapatkan keterangan apa-apa dari anak perempuan itu. Kasus tersebut tak terpecahkan hingga sekarang. Dan Okawa yang tahu Taka mantan detektif pun iseng mengajaknya untuk menyelidiki TKP. Sementara di rumah, Yosuka kembali mencoba memberikan hadiah perkenalan dan menyapa tetangganya yang tepat berada di sebelah rumahnya. Namun seperti tempo hari, lingkungan tersebut selalu sunyi. Tapi kemudian, si pemilik rumah pun akhirnya muncul. Ia bernama Nishino. Yosuka pun memperkenalkan diri dan memberikan hadiah yang ia bawa.
Namun Nishino terlihat sangat aneh. Ekspresi dan kata-kata yang keluar dari mulutnya terkadang tidak sesuai. Emosinya cenderung naik turun dan tak terduga ketika diajak bicara. Ia bisa terlihat antusias, tapi bisa saja tiba-tiba menjadi sangat cuek dan tak peduli. Gerak-geriknya sangat misterius, dan sorot matanya mencurigakan yang membuat Yosuka heran, ketakutan, tapi sekaligus kesal dibuatnya. Bersama Okawa, Taka akhirnya ke rumah keluarga Honda, TKP tempat hilangnya keluarga tersebut yang kini sudah terbengkalai. Tapi karena merasa ada yang janggal, Taka pun memutuskan untuk pergi dan tak ingin terlibat terlalu jauh. Sesampainya Taka di rumah, Yosuka pun menceritakan semua keanehan tentang tetangga mereka, Nishino. Tapi Taka mengatakan kebanyakan orang jahat biasanya terlihat sangat sopan kepada tetangganya. Itu artinya, menurut Taka, Nishino berarti bukanlah orang jahat. Singkat cerita, di kampus Taka didatangi oleh Nogami, rekan kerjanya di kepolisian dulu. Nogami sudah tahu tempo hari Taka ke rumah keluarga yang hilang itu. Dulu, polisi tak melibatkan Taka dalam menganalisa kasus tersebut, hingga kasus akhirnya tak terpecahkan dan Taka merasa kesal dengan hal itu. Nogami pun kemudian mengajak Taka kembali menyelidiki, karena akhir karirnya di kepolisian sangat memalukan dan ia merasa tak puas. Taka pun setuju untuk menelusuri kembali kasus yang penuh dengan tanda tanya itu. Markus, anjing peliharaan Taka dan Yosuka, tiba-tiba menyerang Nishino di depan rumah. Bukan untuk mencelakai, rupanya Markus yang agresif hanya mengajak Nishino bermain. Nishino pun kemudian meminta maaf kepada Yosuka atas sikapnya tempo hari. Dan tak lama, datang pula seorang gadis bernama Mio yang merupakan anak Nishino. Nishino mengatakan mereka tinggal bertiga bersama istrinya. Namun situasi yang mulai cair pun mendadak menjadi canggung ketika Yosuka mengatakan ingin bertemu dengan istri Nishino. Wajah Nishino seketika berubah dan seolah tersinggung kepada Yosuka, dan ia pun kemudian masuk meninggalkan Yosuka yang kembali kebingungan. Sementara Taka dan Nogami kini telah tiba di rumah keluarga Honda yang hilang secara misterius, dan kebetulan di sana mereka bertemu dengan Honda Saki, anak bungsu keluarga Honda yang ditinggalkan begitu saja ketika keluarga itu menghilang 6 tahun lalu. Melihat Nogami dan Taka, Saki pun ketakutan. Ia berusaha menghindar karena sudah lelah 6 tahun belakangan selalu dikerubungi wartawan dan polisi yang ingin menggali informasi. Meskipun Taka sudah membujuknya, namun Saki tetap tak mampu bicara apa-apa tentang kasus yang menimpa keluarganya. Ingatannya seakan tak utuh lagi. Kedatangan Saki ke rumah lamanya itu pun untuk mencoba mencari kembali potongan cerita yang hilang 6 tahun lalu. Taka memberitahu alamat kampusnya, dan Saki bisa datang kapan saja bila ia butuh bantuan. Tapi secara tak terduga, di perjalanan pulang Taka sudah ditunggu oleh Nishino. Orang ini benar-benar super aneh. Ia menyapa dengan sopan, tapi tiba-tiba saja langsung memarahi Taka karena Yosuka menurutnya terlalu ingin tahu urusan rumah tangganya. Kini Taka pun baru sadar betapa tidak warasnya tetangga sebelahnya itu, dan ia pun mulai risih dengan tingkah Nishino. Keesokan harinya, karena kebetulan Yosuka memasak terlalu banyak dan mubazir jika dibuang, ia pun kemudian berniat membaginya kepada Nishino. Nishino pun mempersilahkan Yosuka masuk, dan kali ini mengizinkan ia bertemu istrinya yang rupanya sedang sakit. Tapi ketika baru di depan pintu,
Mio terlihat tak senang mengetahui Yosuka ingin bertemu ibunya. Sikap aneh keluarga Sinting ini pun membuat Yosuka tak tahan dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Nishino berusaha menjelaskan kepada Yosuka bahwa rupanya istrinya sedang depresi. Selama ini, Nishino kewalahan dan kebingungan menanganinya, dan ia pun seolah putus asa menghadapi semua hal memalukan ini. Yosuka yang baru paham keadaan keluarga Nishino pun mulai iba mendengar hal tersebut. Singkat cerita, Saki akhirnya datang menemui Taka yang bersedia membantunya untuk menguak misteri hilangnya keluarga Saki. Saki bercerita, beberapa hari sebelum keluarganya hilang, ibunya sering menerima telepon dari seseorang. Menurut Saki, ibunya kerap ketakutan berbicara dengan orang di telepon itu. Orang misterius itu seperti memiliki kemampuan untuk mengontrol orang lain. Kadang ia marah-marah dan kadang menggoda ibunya. Diketahui ibu Saki memiliki banyak hutang dan disinyalir orang itu adalah si penagih hutang. Sementara ayah Saki sering pulang larut malam. Sesekali ia ditelepon teman lamanya, dan menurut apa yang Saki ketahui, teman lama ayahnya itu adalah orang yang sama dengan yang menelpon ibunya. Ingatan Saki tak begitu utuh. Potongan demi potongan kecil pun sering muncul belakangan ini dan membuatnya kembali ke rumah lamanya. Taka yang makin penasaran terus menekan, namun Saki yang tak tahan pun meminta untuk menyudahi sesi interview ini. Sesuatu yang mengejutkan kemudian datang saat Taka pulang ke rumah, karena Nishino tahu-tahu sudah ada di sana. Yosuka mengatakan Mio ingin belajar masak. Mereka bertiga pun mulai akrab, tapi tidak dengan Taka. Ia tak bisa begitu saja percaya dengan Nishino, karena intuisinya merasakan sesuatu yang janggal. Saki kembali lagi untuk menggali ingatannya. Ia bilang keluarganya hilang saat ia mengikuti camping sekolah. Menurutnya orang yang membawa keluarganya adalah orang yang selalu menelpon ibunya, karena ia pernah mendengar orang itu merencanakan untuk bertemu keluarganya ketika Saki sedang camping. Saki tak yakin, tapi ia rasa ia pernah melihat orang itu di pekarangan rumah tetangganya. Dan ketika dilacak, tetangga Saki waktu itu bernama Mizuta. Karena saat ini detektif sebenarnya adalah Nogami, ia pun mengecek dan mencoba masuk ke rumah Mizuta yang juga sudah lama kosong itu sendirian. Dan secara tak terduga, yang ia temukan di rumah itu adalah diketahui ada 5 mayat yang selama ini tersimpan di rumah Mizuta. Semuanya tanpa identitas, tapi kemungkinan besar 2 mayat adalah Mizuta dan istrinya, dan 3 mayat lainnya adalah keluarga Honda. Dari sinilah fakta dan kejanggalan mulai terkuak. Markus tiba-tiba menghilang. Ketika Yosuka kelabakan mencarinya, ternyata anjing peliharaannya itu sedang di taman bersama Nishino. Pada kesempatan itulah, Nishino mulai merayu Yosuka. Ia bertanya, menurut Yosuka, siapa yang lebih menarik, Taka atau dirinya? Di waktu yang tak jauh beda, Taka di depan rumah dipanggil oleh Mio. Dan ia mengatakan kepada Taka bahwa sebenarnya Nishino bukanlah ayahnya. Sejurus dengan itu kemudian muncullah Nishino dan Yosuka. Taka yang sudah tahu berusaha untuk tetap terlihat tenang dan baik-baik saja. Namun ketika di dalam rumah, Yosuka pun mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia cenderung jadi cuek dan menyendiri. Dan ketika dilihat, Yosuka sedang menghubungi seseorang, namun ia merahasiakannya dari Taka. Taka yang khawatir pun menanyakan kepada Yosuka, tapi ia malah mendadak marah-marah tak jelas dan entah mengapa terlihat sangat frustasi.
Kendati demikian, Yosuka akhirnya meminta maaf kepada Taka. Ia sendiri tak mengerti kenapa ia tiba-tiba bertingkah seperti tadi. Kemudian Taka menghubungi Nogami dan ia meminta temannya itu untuk memeriksa rumah Nishino karena kejanggalan yang semakin nyata telah ia temukan. Taka berjalan-jalan dengan Markus dan tak sengaja mendapatkan view rumahnya dan rumah Nishino dari sebuah bukit yang setelah diperhatikan, posisi rumahnya dan rumah Nishino sama persis dengan posisi rumah keluarga Honda dan keluarga Mizuta. Keluarga yang ditemukan sudah jadi mayat sebelumnya. 稲城市戸村1254-6本田家と水田家の位置関係と同じなんだ。 Kecurigaan dan firasat Taka pun semakin diperkuat ketika ia menanyakan pendapat Tanaka, tetangga lainnya, tentang Nishino. Meski cenderung masa bodoh dan tak mau banyak bicara, Tanaka dengan singkat dan to the point mengatakan kalau Nishino memang aneh. Ia bukan manusia, melainkan iblis. Itu artinya tetangga lain sudah tahu keburukan dan mungkin kegaduhan yang telah Nishino lakukan. Tapi mereka memilih untuk tak ikut campur dan merasa lebih baik mengurusi kehidupan masing-masing. Singkat waktu, Nogami akhirnya mendatangi rumah Nishino, tapi setelah dipersilakan masuk, Nishino meninggalkan Nogami begitu saja. Nogami yang resah menunggu pun mencoba masuk lebih jauh dan mencari Nishino. Tapi yang ia temukan di sana adalah lorong dan sebuah ruangan rahasia yang sangat suram. Sementara di luar, Taka pun risau karena Nogami tak kunjung keluar dari rumah Nishino. Dan tiba-tiba rumah Tanaka secara tak terduga mengeluarkan ledakan dan terbakar. Inspektur kepolisian pusat pun kemudian menemui Taka. Inspektur yang tahu Taka mantan detektif pun mengatakan telah menemukan 3 mayat, yakni Tanaka dan ibunya, dan 1 mayat lagi adalah Nogami. Inspektur meminta keterangan Taka mengapa Nogami yang merupakan anak buahnya bisa berada di sana, karena inspektur tahu belakangan Taka dan Nogami sering bertemu. Taka pun semakin yakin kalau ini semua adalah ulah Nishino. Karena Tanaka sempat buka mulut kepada Taka, dan Nogami yang datang pun akhirnya dimanfaatkan oleh Nishino untuk membuat ledakan di rumah Tanaka dan menewaskan mereka semua yang mencoba ikut campur. Polisi jelas tak percaya begitu saja, tapi kemudian pertemuan diam-diam antara Nishino dan Yosuka pun mengungkap bahwa Nishino benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelabui, memanipulasi, dan mempengaruhi orang lain. Sejak bertemu dengan Nishino di taman, Yosuka menjadi aneh karena Nishino telah mempengaruhinya dengan kemampuan misterius. Korban yang telah dipengaruhi akan kehilangan kontrol atas diri mereka dan seperti orang linglung, layaknya Nogami yang disuruh meledakkan rumah Tanaka dan Yosuka yang kini semakin terpengaruh dan akan dijadikan Nishino sebagai alat dan pemuas ide-ide jahatnya. Nishino nyatanya memang pembunuh berdarah dingin. Di rumahnya terdapat ruangan rahasia yang di sana telah berisi 2 sandranya. 1 lelaki yang sudah tewas dan 1 lagi wanita yang masih hidup. Dan keduanya adalah orang tua kandung Mio. Nishino adalah pemangsa yang berpindah-pindah dari rumah korban satu ke rumah korban yang lain. Dari para korban itulah ia mendapatkan harta dan uang. Ia memiliki kemampuan untuk membuat korban tunduk padanya, seperti Mio yang seakan tak kuasa melawan melihat orang tuanya menjadi korban kebiadaban Nishino. Mio meminta izin kepada Nishino untuk menyuntik ibunya. Entah kandungan apa yang terdapat di suntikan itu dan bisa jadi zat terlarang, tapi yang jelas ternyata Yosuka juga sudah terkena suntikan itu dari Nishino sebelumnya.
Yang tidak disangka Mio mungkin sengaja memberikan dosis lebih atau menyuntikkan zat lain pada ibunya, yang malah membuat ibunya kini menyerang Nishino. Dan sebagai hukuman, Nishino menyuruh Mio untuk membereskan ibunya sendiri. Tapi Mio tak sanggup dan akhirnya kini giliran Yosuka yang dibawa Nishino ke dalam sana. Ia diminta untuk membantu Mio mengurus mayat ibunya. Dan perlu diingat, seluruh korban Nishino telah di bawah kendalinya. Mereka tak bisa sepenuhnya menggunakan tubuh dan kemampuan mereka untuk melawan dan menolak perintah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menangis dan memberontak dengan perasaan mereka. Pengaruh Nishino tak hanya dari tatapannya saja, tapi juga dari sentuhan, suara, dan zat yang ia suntikan kepada korban-korbannya. Tak lama Taka pun pulang dan mencari Yosuka. Tapi kemudian Mio berhasil kabur dan bersembunyi di rumah Taka. Nishino kemudian menyusul dan ia pun lari ketika Taka yang emosi mengejarnya. Tapi Yosuka yang semakin parah pun kini jadi membela Nishino. Dan tiba-tiba polisi pun datang meringkus Taka karena rupanya Nishino telah menelpon polisi dan mengaku Mio diculik oleh Taka. Dan semua ini telah disetting oleh Nishino. Singkat kata singkat cerita, kendati ditangkap, tapi kemudian Taka dibebaskan berkat bantuan inspektur. Ia pun langsung ke rumah Nishino bersama inspektur, namun sayangnya Pak Inspektur yang harusnya sudah pensiun itu pun dengan mudah masuk perangkap Nishino. Yasuko! Taka pun menyusul mencari istrinya, dan Yosuka yang frustasi pun kini hanya termenung di depan TV. Nishino kemudian menghadang dengan membawa pistol. Taka tak berkutik karena Yosuka kini seakan seperti budak Nishino. Namun kemudian Taka berhasil membujuk Yosuka dan kembali padanya karena ia tahu Nishino sebenarnya tak berani melakukan apa-apa. Tapi secara tak terduga, Yosuka pun tiba-tiba menyuntik Taka dan Nishino pun menang tanpa menyentuh Taka sama sekali. Taka di bawah kendali dan hanya mampu terbaring, dan Nishino pun kemudian membawa mereka semua untuk berpetualang mencari korban baru. Mereka berhenti di gedung kosong. Nishino pun kemudian meneropong dan mengincar sebuah rumah yang akan ia jadikan mangsa selanjutnya. Sandiwara kali ini ia ingin Taka dan Yosuka menjadi iparnya dan Mio tetap menjadi anaknya. Namun karena ia merasa Markus akan merepotkan, ia pun memutuskan untuk melenyapkannya. Mio wa mae to onaji boku no musume na. Ne, Max. Kuruma no naka de 2-3 nichi. Lagi-lagi, Nishino sebisa mungkin tak mau mengotori tangannya sendiri. Ia meminta Taka untuk membereskan Markus. Namun yang terjadi, Kore yatte. rupanya selama ini Taka tidaklah benar-benar dikuasai oleh Nishino. Ada kemungkinan Yosuka menyuntikkan zat yang salah, atau memang Yosuka tak benar-benar menyuntik Taka karena Taka sudah merencanakan ini semua dengan Yosuka. Ia pura-pura tak berdaya dan menunggu saat yang tepat untuk menghabisi Nishino.
Dengan demikian, Taka, Yosuka, Mio, serta Markus pun kini akhirnya selamat. Sedikit penjelasan bagi yang mungkin bertanya-tanya Nishino ini siapa. Secara sederhana dia memang psikopat, pembunuh berantai, dan tujuan dia melakukan semua itu hanya karena ingin senang-senang. Tak ada yang penting. Tapi jika ditarik dari kata-kata Tanaka, Nishino ini bisa juga sebagai perumpamaan sosok iblis di kehidupan manusia. Dari satu rumah ke rumah lain, dia membuat manusia melakukan kesalahan, bahkan membunuh hanya dengan bujuk rayu dan kemampuan mempengaruhi. Sepanjang film, ia bahkan hanya terlihat menembak ibunya Mio. Selebihnya, manusia lainlah yang ia buat melakukan kesalahan lebih banyak. Ia mengadu domba, membuat kebingungan, dan menciptakan kekacauan, dan bersenang-senang di atas dosa-dosa manusia. Itulah yang kira-kira dapat disimpulkan. Bijak-bijaklah dalam memandang dan menyikapi segala kisah yang diceritakan di channel ini. Pendapat pribadi di sini mungkin saja masih banyak kekurangan. Tuliskan bagaimana pendapat kalian. Jika ada yang menemukan teori dan makna lain dari film ini, silakan bagikan di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton. Subscribe, share, dan dukung perkembangan channel ini lewat link yang kami sediakan di deskripsi.